Muhammad itu juga yang bernama Allah. Allah namanya Muhammad wujud. Shalom kaferim baruk hababi syema Adonai bismi albi wal ibni warohul kudusi al ilah wahid. Yang pertama izin stitch ya bagi abang yang punya video ini dan lewat di beranda saya. Sebelum saya menyampaikan point of view dengan melakukan stitch pada video ini, maka saya merekomendasikan teman-teman untuk mendengar video ini 1-3 kali. Karena proses belajar memahami maksud orang itu adalah kita mendengar berulang, memahami, menelaah. Melalui proses pendengaran baru kita berpendapat. Sehingga kita dapat memahami makna leksikal ya yang disampaikan oleh Ustadz dalam video ini. Saya menggunakan kacamata atau worldview Islam terhadap apa yang Ustadz ini sampaikan. Dengan demikian maka jatuhnya adalah Ustadz ini kontra dengan pengertian Islam sendiri tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam konsep Islam Tuhan disebut Allah dan diyakini sebagai zat maha tinggi yang nyata, esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir dan hakim bagi semesta alam. Islam menitikberatkan konseptualisasi Tuhan sebagai yang maha tinggi dan maha kuasa. Yang saya baca ini adalah perspektif Islam, konsep Islam tentang Allah SWT. Sementara di video ini Ustadz berkata bahwa Allah itu adalah nur dan wujudnya itu adalah Muhammad. Dalam konsep teologi, sekarang saya beralih menggunakan konsep teologi Kristen. Ketika kita berbicara Allah, maka di situ kita bisa melihat ada dua hal. Yang pertama eksistensi. Eksistensi itu adalah keberadaan atau keadaan. Dalam teologi Kristen, sang keberadaan Allah yang entitasnya adalah roh itu, maka dia posisinya itu divine. Ya, divine. Spirit, God is spirit. Nah, God is spirit. Ini berbeda dengan konsep yang Ustadz ini sampaikan. Ya, dia sampaikan tadi dalam konsepsi Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hakim yang adil dan lain-lain. Maka dia adalah Muhammad. Bagaimana Allah SWT itu yang esensinya adalah zat itu bisa jadi Muhammad? Maka harus melalui sebuah proses inkarnasi. Ya, teman-teman bisa ngerti ya maksudnya. Maka harus melalui proses inkarnasi. Dan Ustadz ini berkata juga tadi bahwa ada 3 in 1 tadi. Saya pikir kopi tadi ya. Saya pikir kopi 3 in 1, susu gula dan kopi. Bagus juga kalau Ustadz ini menerima konsepsi Trinitas. Ya, jadi dan itu jauh sebelum Kristus Yesus lahir dalam rupa manusia, inkarnasi sang keberadaan yang adalah roh itu, dia sudah praeksistensinya jauh sebelum dia lahir. Jadi sebelum eksis dalam rupa manusia, dia sudah eksis sebagai sang keberadaan yang adalah roh itu sendiri. Nah, kalau dalam konsep ini, bagaimana mungkin Allah yang adalah zat dalam pengertian Islam itu adalah Nabi Muhammad? Maka Allah yang adalah zat itu harus inkarnasi, bukan? Harus lahir dalam rupa manusia. Maka karena entitasnya kan berbeda. Karena entitas berbeda, entitas Allah SWT menurut Islam itu dalam konsep Islam itu bahwa Allah yang dalam konsep Islam Tuhan disebut Allah dan diyakini sebagai zat yang maha tinggi. Nah, bagaimana
sebagai saat itu tiba-tiba dia bisa jadi Nabi Muhammad? Ini kan sebuah pertanyaan. Nah, sementara Nabi Muhammad itu lahir melalui proses biologis. Bagaimana saat itu mewujud mengejawanta dalam rupa Nabi Muhammad? Tidak lain dan tidak bukan, harus melalui proses inkarnasi. Bagaimana proses inkarnasi? Proses inkarnasi dalam Kristen adalah bagaimana Allah hadir dalam rupa manusia itu. Konsep ini kan yang ditentang oleh saudara-saudara kita yang Muslim. Nah, tetapi Ustadz ini mengatakan bahwa Allah SWT itu nur, adalah cahaya, itu adalah wujudnya Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin sang ilahi, sang khalik itu tiba-tiba rupanya adalah Nabi Muhammad kalau dia tidak inkarnasi? Terima Trinitas sebagai sebuah kebenaran teologis. Jadi, oke. Salam cerdas. Tuhan Yesus memberkati kita.